Kasih Pastor Yongki. Shalom semuanya. Amin. Senang sekali bertemu lagi dengan saudara. Seperti tadi Pastor Yongki bilang ya, kita bertemu di Israel ya. Saya itu sudah tunggu-tunggu sebenarnya. Ketemu Pastor Yongki sama Ibu. Dulu kan janji mau ke Indo ya. Saya udah siapin semua. Oh ternyata Pastor Yongki sama Ibu sakit. Terus kemarin ke Israel itu saya senang pergi untuk ke Israel. Tapi yang utama juga itu saya ingin ketemu Bapak Ibu gitu loh. Saya kepingin ketemu Bapak Ibu gitu ya. Sampai sana saya gini. Oh ternyata yang di Amerika ya kalau nggak salah ya. Itu tertunda besoknya gitu. Saya jadi nungguin gitu ya kan. Jadi saya seneng. Terus apa ya, waktu ketemu di sana ya kayak ketemu dengan bapak ibunya gitu ya kan. Kita ketemu lagi di sana. Terus kita juga bersyukur bisa jalan-jalan ke Israel. Kalau bisa saudara usahakan untuk bisa pergi ke Israel ya kan. Karena ada banyak hal yang tadinya kita cuma lihat dari firman Tuhan. Waktu di Israel kita itu benar-benar tahu semua itu ada bukti-buktinya gitu ya kan yang ada di Israel. Ya apalagi waktu itu bareng ya, bareng-bareng dengan hamba-hamba Tuhan, bareng-bareng dengan yang di Amerika kan banyak udah kenal. Jadi kayak reuni gitu loh. Jadi saya senang sekali, saya juga apa ya, cuma waktu itu di sana saya apa ya, saya heran saya di Israel itu kita berpikir kan di sana makanan pasti nggak cocok ya kan. Tapi ternyata tambah gendut. Jadi semua ibu-ibu pada heran loh. Katanya nanti di Israel makanan nggak cocok. Ternyata cocok semua. Jadi kemarin tuh ya kita itu bahagia gitu loh. Di sana sudah dapat apa ya, berkat rohani, dapat berkat jasmani. Kita dapat berkat-berkat dari apa ya kenal dengan hamba-hamba Tuhan. Jadi semuanya komplit ya kan, komplit. Makanya kemarin semuanya pulang puas, yang pulang tuh kadang ada yang nangis, kadang bahkan kemarin yang di Indonesia itu pulang tuh mereka minta reuni yang antara orang Indonesia karena mereka kemarin tuh di Amerika tuh di Israel kita itu akrab sekali itu kayak jadi kayak keluarga gitu loh. Dan ini kita bener-bener apa ya kayak terikat satu dengan yang lain. Makanya waktu mau pisah itu kayak ada duka cita gitu, ada sedih gitu loh karena kita menikmati bener. Nah, itu puji Tuhan, kita sangat bersyukur. Saya waktu itu juga berharap bisa ketemu dengan mungkin ada jemaat BMC yang ikut gitu ya. Saya mau berpelukan gitu kan, berpelukan. Tapi sudah diwakili sama Bapak Ibu, itu sih yang utama kapan hari saya cari gitu ya kan. "Ah, Bapak Ibu di mana ya? Aku saya ingin ketemu gitu ya kan karena sudah kangen ya karena dulu saya pikir Bapak Ibu mau datang ternyata nggak jadi. Kapan ya bisa ketemu? Ternyata kemarin akhirnya tergenapi bisa ketemu gitu. Oke, hari ini firman Tuhan dari apa tema dari gereja kita, be grateful for your process. Kita itu sudah, kalau jadi orang Kristen semuanya sudah hafal ya tentang kita itu tentang harus diproses di dalam kehidupan. Kita akan memasuki proses demi proses, proses di dalam pendewasaan, proses di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu semuanya kita tahu. Kita buka dulu di dalam Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14, firman Tuhan berkata begini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekali lagi, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Nah ini ya, kita itu diciptakan itu dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan buat dan berarti jiwaku benar-benar bersuka cita. Kita semuanya pasti tahu tentang quote yang berkata, palu menghancurkan kaca, palu membentuk baja. Kita semuanya sudah tahu. Palu itu bisa menghancurkan kaca, kecuali kaca anti peluru, ya kan? Kaca, tapi pada dasarnya kaca itu kan rapuh, gak tahan benturan, itu cepat hancur. Untuk menjadikan kaca ini menjadi kaca anti peluru, itu ada proses yang berbeda, tidak proses yang biasa. Makanya sama-sama kaca, tapi kekuatannya berbeda, hasilnya berbeda. Dan tadi dikatakan bahwa palu itu membentuk baja. Nah, kalau begitu, masalah itu bukan di palunya,
Tetapi masalahnya, benda apa yang dipukul oleh palu? Kalau yang dipukul kaca, pasti hancur. Tapi kalau yang dipukul itu baja, baja itu semakin terbentuk. Baja itu adalah bahan bangunan yang dicintai para yang membangun gedung-gedung. Karena baja itu kuat. Kalau dipukul itu dia kuat. Nah, di dalam kehidupan kita, kita ini semua punya masalah. Semua punya problem. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tetapi ada yang hancur, ada yang tidak. Itu bukan tergantung pada masalah. Makanya saya sering berkata begini, sebenarnya di dalam hidup, masalah dan tidak itu tergantung cara pandang kita. Kalau ada masalah, tapi bagi kita itu bukan masalah, maka masalah itu jadi bukan masalah. Tapi bukan masalah, tapi kita permasalahkan, maka yang bukan masalah menjadi masalah. Ada orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan masalah karena segala sesuatu dijadikan masalah. Perlu nggak ketemu orang yang seperti ini? Nah, mungkin kita ketemu karena di sini nggak ada, ketemunya pasti di luar. Itu segala sesuatu dijadikan masalah. Dulu ada yang tanya sama saya, Pastor Deborah, kamu itu kayaknya nggak punya masalah ya. Terus saya juga mikir, iya ya, kayaknya nggak punya masalah ya. Ya memang nggak ada masalah. Terus saya pikir-pikir, oh nggak juga sih. Saya nggak ada masalah karena semua hal yang seharusnya jadi mungkin dipikir orang masalah, bagi saya bukan masalah. Jadinya bukan masalah dalam hidup saya. Akhirnya dalam hidup saya seakan-akan tidak ada masalah. Tapi kalau ada hal kecil misalnya, ada orang ngomongnya nggak enak sama saya. Bisa nggak saya jadikan masalah? Saya bisa terpanjang, saya pikirin, menghilangkan damai sejahtera. Karena saya menjadikan masalah. Kalau tidak menjadikan masalah, ya bukan masalah. Nah, orang yang bermental baja dan mental kaca, itu keputusan. Hidup itu saya selalu memberikan khotbah. Hidup itu pilihan. Hidup itu keputusan. Saudara, saya kasih contoh. Dulu ada banyak ya pria-pria itu ya kan yang memberikan kesaksian. Kalau mereka itu waktu di zaman Tuhan, mereka nangis itu mereka bingung, mereka malu kok nangis gitu. Kenapa? Karena banyak pria dulunya dari kecil itu diajar begini. Laki gak boleh nangis, betul kan? Sejak diajar laki-laki gak boleh nangis, bagi mereka, aku gak boleh nangis. Aku jangan nangis untuk menunjukkan kalau aku laki-laki. Kemudian akhirnya, bisa nggak mereka untuk tidak menjadi cengeng? Bisa. Hanya karena nilai-nilai yang nancep di pikirannya, laki-laki tidak boleh nangis. Maka dia nggak gampang nangis, nggak cemeng. Itu sebabnya waktu banyak yang kesaksian waktu di zaman Tuhan dan mereka nangis. Mereka berkata, baru kali ini saya nangis. Bahkan beberapa orang, itu kesaksian mereka nahan supaya nggak nangis. Karena bagi mereka masih terngiang, laki-laki tidak boleh nangis. Cuma karena hadirat Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, mereka nggak bisa nahan untuk nangis. Tapi kita mulai melihat, mental baja itu pilihan. Waktu orang ini dikatakan laki nggak boleh nangis, nancep di pikirannya, dia percaya bahwa laki memang tidak boleh nangis, maka dia memutuskan untuk tidak menjadi laki-laki yang gampang nangis. Dan ternyata bisa. Semua tergantung pilihan, tetapi pilihan dimulai dengan apa yang kita percaya. Makanya kenapa penting sekali di dalam kehidupan nilai-nilai yang kita pegang. Contoh lagi, orang Batak. Orang Batak itu bagi mereka, harga diri mereka adalah kalau mereka itu punya title, dia harus kuliah. Makanya kalau orang Batak umur 70 sampai umur 71, saudara bisa nemuin banyak yang masih kuliah.
Kenapa bagi mereka harga diri? Kalau tidak punya titel, bagi mereka itu tidak punya harga diri. Saya dulu punya teman, mamahnya kuliah bersama dengan anaknya. Dia itu kuliah sampai ambil S3. Sudah agak tua, dia bilang gini, aku gak apa-apa, gak lulus, yang penting lolos, maksudnya gitu. Yang penting dapat ijazah. Jadi dia sebenarnya nggak lulus, tapi lolos, diloloskan karena belas kasihan karena sudah tua. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, orang ada 71 ada saudara. Lulus, terima ijazah, seminggu kemudian meninggal. Tapi dia meninggal dengan kebanggaan karena sudah membawa ijazah. Loh, bagi suku-suku yang lain, kuliah itu bukan sesuatu yang harus. Ya, akhirnya waktu nggak bisa kuliah, ya aku karena nggak punya uang, nggak punya kesempatan. Tapi karena bagi orang Batak, kuliah itu harga diri. Tidak ada kata tidak bisa. Mereka punya duit atau tidak, mereka berusaha. Kenapa? Mentalnya itu terbentuk hanya karena apa yang mereka percaya. Itu sebabnya penting Alkitab selalu berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita kuat atau tidak, itu masalahnya itu apa yang kamu percaya dan apa yang kau putuskan. Dan mental baja itu dilatih, saudara. Makanya kita itu mengalami proses hancur atau tidak. Oh, saya soalnya nggak dilatih oleh Tuhan, keadaan tidak melatih saya. Itu keputusan hati. Karena Tuhan itu sudah memberi kita hak pilih. Saya kasih contoh lagi untuk membuka wawasan. Mungkin saya pernah cerita di sini ya, tentang saya dulu waktu kecil. Waktu kecil dulu kan masih kompor gas ya. Yang ngalami berarti seumur saya. Kompor gas. Kompor gas, ya kan? Nah, dulu kan minyak itu dimasukkan ke jerigen, ya kan? Nah, di rumah saya itu jerigennya besar. Saya masih kecil. Jadi jerigennya mungkin sepinggang saya lah, atau sedada saya. Besar, saudara. Nggak salah, sepinggang, sepinggang. Karena kita masih kecil, jadi kan kelihatannya gede. Kalau kalau memindahin ke, saya itu paling suka mindahin gas itu ke botol-botol gitu kan, seneng tuh anak kecil tuh mencetin apa tuh namanya pompa, ya kan, seneng gitu ya kan. Tapi pompanya robek jadi bocor, jadi kalau dipompa ya nggak bisa keluar. Cuma karena saya cerdas, amin, ya kan, cerdas, saya tutup dengan jempol saya yang bolong, terus dipencet bisa kan, sudah semua. Kakak saya masuk, saya sudah nggak ada di dapur, kakak saya masuk, loh ini kan pompanya bocor. Kok ini botol-botolnya sudah terisi? Terus kakak saya tanya, siapa ini yang isi botol-botol? Saya bilang, aku. Saya bilang. Terus dia bilang ini. Terus dia mikir, dia ngomong, Debur aja bisa ngangkat jerigen yang besar. Dia pikir saya ngangkat jerigen. Ya, saudara. Karena ininya bocor, pasti diangkat. Dia gini, Deborah aja bisa. Apalagi aku kakaknya. Dia lebih gede dari saya waktu itu kan. Lebih tinggi juga. Berarti aku harusnya bisa. Dia tertantang untuk menunjukkan, aku juga bisa. Karena namanya sifat orang itu kan gak mau kalah. Diangkat saudara itu jerigennya. Dituangin semua gede. Setelah itu dia datang ke saya. Hei, aku juga bisa. Kau pikir cuma kamu yang bisa, aku juga kuat. Tak angkat itu. Terus saya bilang gini, loh, jerigen gede itu kamu angkat. Iya, kamu kan juga angkat. Aku mau pakai pompa. Saya bilang gitu. Begitu saya ngomong saya pakai pompa, dia langsung ini, hah, Duh, tulangku, aduh, tulangku gak patah. Nah. Ini apanya, sendi-sendiku nggak coplok ya, nggak lepas ya gitu ya. Langsung dia periksa semua badannya. Begitu dia tahu saya tidak angkat, dia langsung tahu, langsung mikir, berarti rontok semua nih butuh badanku. Padahal tadi waktu dia percaya saya bisa angkat, gak mungkin saya nggak bisa. Kuat nggak? Kuat. Makanya segala sesuatu itu ternyata dimulai dari apa yang kamu percaya. Makanya Alkitab berkata, terjadilah menurut apa yang kamu percaya. Kalau kamu berpikir kamu bisa, kamu bisa. Karena Tuhan itu sudah menjamin apa saja yang kamu buat, apa saja yang kamu lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Tadi dikatakan bahwa kita diciptakan sungguh ajaib.
Makanya kita itu menjadi baja atau tidak, tergantung apa yang kita percaya. Kedua, kita memutuskan untuk melakukan apa yang kita percaya. Dan kita melatih diri hidup kita. Kenapa ada orang-orang yang diproses Tuhan? Karena dia belum melatih dirinya, Tuhan yang paksa dia dilatih. Sebenarnya kalau kita ini, Tuhan itu ciptakan kita seperti Raja Wali. Dan kalau kamu sudah jadi Raja Wali, Tuhan nggak perlu memproses kamu, melatih kamu jadi Raja Wali. Tuhan tinggal mempercayakan apa yang seharusnya Tuhan bisa percayakan kepada kita, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, karena kamu sudah dipercaya. Tapi ada orang-orang yang harus diterjunkan di dalam masalah untuk melatih dia. Kalau kita lihat Yusuf, dia dibuang saudara-saudaranya. Dia menjadi budak, dia difitnah oleh tante Potifar, dia menjadi budak, dia dilupakan oleh temannya yang satu penjara, yaitu juru minum raja. Dia sudah ngomong, nanti kamu ngomong ya kalau aku nggak bersalah. Dia dilupakan di penjara selama 2 tahun. Tapi dia nggak hancur berkeping-keping. Dia bisa menikmati proses. Makanya waktu dibuang, itu bukan proses pembentukan karakternya, tapi dia pembentukan dalam hal dia dilatih untuk tahu mengelola di rumah Potifar supaya tahu budaya Mesir. Dia mengelola kekayaan Potifar. Dia mengelola waktu di penjara, dia mengelola makanan orang-orang penjara dan sebagainya. Sehingga waktu di penjara, waktu menjadi Perdana Menteri, dia sudah siap. Dia tidak jatuh bangun. Dia tidak ceritakan jatuh bangun pada waktu dibuang. Kenapa? Dia bisa menikmati proses itu mulai dari apa yang dia pikirkan. Waktu kita melihat besar, maka menjadi besar. Masalah kita katakan bukan masalah, maka tidak jadi masalah. Saya sudah membuktikannya. Saudara, kalau saudara difitnah orang, saudara bisa hancur, atau saudara bangkit, saudara kepahitan, atau saudara pahit sebentar, saudara mengampuni, atau saudara kemudian menjadi orang yang menganggap segala sesuatu itu biasa. Makanya orang yang bermental baja, itu biasanya mereka bilang begini, kalau soal difitnah, aku sudah sering. Kalau aku soal direndahkan, sudah sering. Kalau aku soal aku di misalnya diperlakukan nggak adil, udah biasa. Aku udah sering, itu biasa. Kalau orang itu sudah ngomong itu sudah biasa, kenapa? Bagi dia itu sudah bukan masalah. Itu sebabnya waktu pandemi datang, seluruh dunia mengalami. Tapi ada yang hancur, ada yang tidak. Pandemi itu seperti palu. Yang datang semua orang menghadapi peperangan yang sama, mengalami masalah yang sama. Tapi ada yang jatuh berkeping-keping, ada yang justru bangkit. Banyak perusahaan-perusahaan berjatuhan waktu itu. Tapi ada pengusaha-pengusaha baru yang bermunculan. Yang mereka tadinya nggak pernah bayangkan. Semua dimulai dari pikiran. Makanya orang di dalam Tuhan, orang yang punya iman, pasti bermental baja. Kenapa? Karena dia tidak berjalan menurut perasaannya, dia tidak berjalan menurut apa yang dia pandang, dia berjalan menurut apa yang Tuhan atau firman Tuhan katakan. Kalau saudara lihat Ayub, kenapa Ayub bisa menang? Padahal masalah dia berat. Dia pernah mengeluh sama Tuhan. Bukan karena masalah yang dihadapi dia nggak tahan. Tapi dia itu kalau mengeluhnya, kalau saudara pelajari. Tuhan, ngomong, aku ini salahnya apa? Tunjukkan kesalahanku apa? Aku mau berperkara, aku ini salahnya apa? Yang maksudnya, kalau kamu tunjukkan salahku, aku kalau harus bertobat, aku tobat. Maka dia bilang gini, aku tidak, kalau hukuman aku,
Kalau aku pernah melirik perempuan lain, kalau aku tidak menolong para anak yatim piatu, kalau aku membiarkan orang tanpa pakaian yang orang kedinginan dan aku tidak memberi pakaian, tidak memberi selimut, kalau aku membiarkan orang-orang kelaparan, periksa aku, di mana salahku? Kekuatan itu dimulai dari apa yang saudara pikir. Maka saudara bisa menikmati waktu saudara bisa percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Maka saudara lebih suka mencari hal-hal baik dari setiap masalah yang datang. Itu kuncinya. Makanya ada orang yang terus bisa bersuka cita, ada yang tidak. Nah, kemudian. Jadi sekali lagi respon kita di dalam menghadapi masalah itu yang menentukan kita ini kaca atau baja. Dan untuk menjadi kaca atau baja adalah pilihan. Kayak contoh lagi ya. Ini banyak contoh-contoh. Kayak orang Chinese. Saya tuh heran. Di mana saja mereka itu berhasil. Bahkan di Amerika. Di mana-mana berhasil. Mereka hanya karena punya nilai-nilai. Salah satunya kalau yang mereka ngomong begini, kalau belum sukses, jangan makan nasi, lebih baik makan bubur kalau belum berhasil. Tapi bagi orang suku yang lain, kalau itu tidak dibangun nilai-nilai itu, ya itu nggak menjadikan mental mereka kuat. Makanya dulu saya kenal dia seorang pengusaha ya di Malang ya waktu itu. Dia itu punya membangun usaha ini percetakan. Waktu dia membuat percetakan 2 tahun pertama, itu mereka cuma makan 1 tahun pertama cuma makan nasi sama kerupuk. Dia punya istri dan anak cuma satu. Terus istrinya sampai bosen setahun makan nasi sama kerupuk ya kan. Karena bagi mereka gak boleh makan enak dulu sebelum sukses. Saya orang Jawa, kita nggak punya mental begitu. Ya tetap harus menikmati hidup lah, makan harus enak. Harus ada tempe mendoanya, ya kan? Kalau nggak ada mendoanya nggak bisa makan. Nah ini selama setahun, akhirnya dititipin sama 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 suaminya ke mertuanya, ke orang tuanya yang perempuan supaya makan enak sama dia. Dia selama 2 tahun suaminya makan nasi sama kerupuk. Ini benar saya melihat sendiri prosesnya. Setelah dia berhasil, nggak langsung beli makanan, mereka mulai makan enak, bukan langsung belanja sesuatu, tapi mereka uangnya dia pakai membuat apa namanya cabang. Sampai akhirnya waktu itu di zaman saya remaja, dia sudah punya cabang ada di Jakarta, di Malang, di Surabaya, di Cina, di Australia. Dia sudah punya beberapa cabang, baru mereka menikmati. Hanya karena mereka percaya, jangan menikmati dulu sebelum berhasil. Mentalnya jadi mental baja. Itu sebabnya kenapa pada waktu kita mendidik anak kita, itu bukan cuma cara kita harus begini, kamu harus berdoa, kamu harus ini, kamu ke gereja, enggak. Tetapi nilai-nilai yang kita dengungkan setiap hari, membentuk pola pikirnya, maka membentuk karakternya, membentuk kehidupannya. Saya dulu anaknya, keluarga saya perempuan 3. Cuma kita itu diajar untuk mau dilempar kemana harus berhasil. Jangan bergantung sama orang tua. Makanya kita cewek-cewek tapi mandiri. Semuanya mandiri. Kita nggak gampang. Saya itu orangnya cengeng. Tapi saya tahu cengeng nangis ke orang tua nggak akan digubris. Akhirnya terbiasa untuk mandiri. Nah, kemudian kita baca di dalam Alkitab. Roma 8 ayat 37 berkata begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan oleh dia yang telah mengasihi kita. Kamu itu sudah diciptakan menjadi pemenang. Itu sebabnya yang sekarang kita bangun dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menikmati proses. Kalau kita bisa melihat proses itu bukan proses. Oh ini sebuah, ya ini memang
jalan kehidupan yang aku mau jalani. Kita melihat segala sesuatu itu adalah tantangan. Maka saya dulu sangat diberkati dengan orang Yahudi yang berkata bahwa kita itu di sekolah, sekolahnya orang Yahudi, kita itu diajar justru cari masalah. Begitu menemukan masalah, kamu harus menciptakan solusinya. Jadi mereka tidak lari dari masalah. Justru di sekolahnya selalu yang didengungkan. Cari masalah. Apa yang menjadi masalah orang-orang. Dan kamu buat solusinya. Padahal kita itu kan dipanggil jadi terang. Artinya menunjukkan jalan. Artinya engkaulah yang membuat solusi. Orang harus melihat solusi dari hidupmu. Maka kamu sendiri harus menang di dalam hidupmu. Kalau kamu menjadi terang untuk memberikan jalan kepada orang lain, maka kamu pasti juga menemukan jalan di dalam setiap problem. Makanya kita bisa menikmati masalah. Karena satu, kita percaya ini bukan masalah. Kita percaya aku di dalam setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Makanya kita menang, kita berhasil, kita menikmati proses, kita menang atas proses. Semua bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung kita karena hidup pilihan. Kalau Tuhan sudah berfirman, hak memilih sudah diberikan kepada kita. Tuhan cuma memberikan jaminan kamu bisa. Kamu pasti menang. Kamu itu punya kuasa. Kamu diberi otoritas. Pasti berhasil. Bahkan apa saja yang kamu buat, Tuhan jadikan berhasil. Jadi kamu bisa menemukan jalan. Bukan cuma Tuhan memberikan hikmat. Karena kalau Tuhan memberi hikmat, tapi kamu tidak memakainya. Seperti Salomo. Tuhan memberikan dia hikmat. Tapi dia yang memilih memakai hikmat itu atau tidak. Itu pilihan. Padahal dia diberikan hikmat. Makanya dia jatuh bukan karena kurang hikmat, tapi dia tidak memakai hikmat yang Tuhan kasih di akhir-akhir hidupnya. Jadi, karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 99 ayat 4 berkata begini. Raja yang kuat, Mazmur 99 ayat 4. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Lalu di dalam Mazmur 37 ayat 28 berkata begini. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihnya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan mencintai hukum. Kalau Tuhan sudah berfirman, kamu pasti bisa, kamu lebih daripada pemenang. Kalau Alkitab sudah berkata bahwa apa saja yang kamu buat berhasil, kalau firman Tuhan sudah berkata bahwa hidup adalah pilihan, Tuhan tidak akan melanggarnya. Sehingga kita mulai memakai hukum itu kita pelajari. Aku berarti memutuskan untuk percaya. Aku bisa. Jadi, sekali lagi, segala sesuatu berat atau tidak, menang atau tidak, tergantung apa yang kita pikirkan. Jadi, pada waktu kita mengalami proses, kita mau menjadi kaca atau baja adalah pilihan. Bagaimana kita menjadi mental baja? Satu, percaya bahwa kamu diciptakan untuk menjadi pemenang. Kamu percaya kamu bisa. Yang kedua, kita memutuskan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita memutuskan untuk percaya. Dan kita melatih hidup kita. Amin. Sebelum saya perserahkan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menciptakan kami ajaib. Engkau tidak pernah menciptakan kami menjadi pribadi yang lemah, sehingga tidak bisa menghadapi masalah. Karena Engkau menciptakan kami seperti Engkau yang firman-Mu berkata, kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yesus kuat, maka kami juga diciptakan kuat seperti Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur, biarlah kami punya hati yang percaya, mental yang terus diubahkan. Biarlah pikiran kami pikiran yang benar, sehingga kami dapat menikmati setiap proses yang kami harus hadapi. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.